Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun Anda berada, dan seluruh peserta tadarus dari Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Siaran dan Dakwah Kota Surabaya. Dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk menciptakan yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun Anda berada, kembali acara interaktif seputar ilmu tajwid akan menemani pendengar sekalian 60 menit ke depan. Tentu bisa Anda ikuti acara tersebut di program 1 99,2 FM atau program 4 585 AM. Atau Anda yang pengguna handphone Android, Anda bisa lihat di website kami di http://rrisby.com/rrisby.apk. Bisa Anda ikuti nanti di line telepon 03153468817. Namun sebelum hal itu, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Acara ini akan dibuka oleh beliau Ki Haji Ahmad Zulhilmi Ghazali. Beliau selaku narasumber di acara ini. Beliau pun juga selaku Rois Surya di PCNU Kota Surabaya dan pimpinan di Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Kepada beliau Ki Haji Ahmad Zulhilmi Ghazali saya berikan kesempatan untuk membuka. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya, kaum muslimin, kaum muslimat, penunai puasa Ramadan yang selalu mendapatkan rahmat Allah, para peserta tadarus di studio yang berbahagia, marilah kita awali acara kita ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala ma nawayna wa ala ma nawa salafus salih. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأهل طاعتك أجمعين، أولياء الله وعباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجوها، وجميع المفسرين والحديثين والمصنفين والقراء والحافظين والحاملين لأحسن سلسلة القرآن وآخذهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya, para peserta tadarus yang berbahagia, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kami sempat menjelaskan riwayat bacaan Al-Quran mulai zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami
jelaskan secara sekilas sampai pada zaman Abu Bakar ibnu Mujahid, yaitu yang pencetus qiraat 7. Tetapi secara gerambiangan saya hanya menjelaskan. Oleh karena itu kemarin kami menjelaskan lagi lebih mendetail dan lebih fokus pada setiap episode. Pada pertemuan kemarin kami menjelaskan tentang pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran sebagai bagian daripada sejarah bacaan Al-Quran. Tulisan-tulisan Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar yang terakhir, kemudian disimpan, hasil pengumpulan itu disalin kepada tulisan yang ditulis di atas lembaran-lembaran yang akhirnya dinamakan dengan suhuf. Suhuf ini disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar, disimpan saja, tidak dibaca karena hanya mengumpulkan. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar sebagai khalifah disimpan oleh beliau. Ketika Sayyidina Umar wafat disimpan oleh putrinya Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin, istri dari baginda Rasul Sayyidah Hafsah. Itu terakhir yang kami jelaskan kemarin. Malam ini kami ingin menjelaskan lanjutannya. Ketika Al-Quran dipelihara oleh para sahabat melalui tulisannya, sementara bacaan Al-Quran berkembang sebagaimana biasanya karena sudah dibaca dan diamalkan oleh para sahabat dengan bermacam-macam model bacaan yang mereka terima dari baginda Rasul Muhammad SAW. Dan itu berkembang. Puncaknya ketika pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, persis pada tahun 25 Hijriah, terjadi adanya satu peristiwa peperangan Azerbaijan dan Armenia, di mana umat Islam dituntut untuk berjihad untuk mempertahankan wilayah atau mempertahankan Islamnya serta melebarkan dakwahnya ke mana-mana. Ketika ditantang oleh Azerbaijan dan Armenia, maka umat Islam pun bangkit. Termasuk diantaranya adalah ahli-ahli Al-Quran. Sementara ketika sebelum terjadinya perang Azerbaijan dan Armenia ini, sudah berkembang yang namanya Al-Quran diajarkan kemana-mana. Seperti yang saya katakan tadi bahwa berkembangnya Al-Quran itu dengan bermacam-macam model bacaan dikembangkan oleh masyarakat. Tetapi karena para sahabat itu ada yang unggul, ada yang oleh Rasulullah diberikan isyarat seorang qari yang paling baik misalnya. Seperti Ubay bin Ka'ab dikatakan sebagai aqra'u ummati. Ubay bin Ka'ab itu adalah yang paling bagus bacaannya. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud juga seorang qari, seorang guru Al-Quran yang ditunjuk langsung oleh baginda Rasul. Baginda Rasul pernah memberikan isyarat juga, khudul Quran min arba'atin. Pelajari Al-Quran dari 4 orang sahabat ini saja, jangan yang lain maksudnya. 4 orang sahabat itu Mini bin Mas'udin. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga adalah Salim maula Abi Hudzaifah, dan yang keempat wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal. Ambillah Al-Quran itu atau pelajarlah Al-Quran dari 4 orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Demikian pula ada seorang sahabat yang namanya Abu Musa al-Asy'ari yang pernah di dalam riwayat disebutkan ketika Abu Musa al-Asy'ari itu membaca Al-Quran, tiba-tiba terdengar adanya ringkikan kuda di mana-mana. Ya. Para sahabat
bertanya kepada baginda Rasul, ada apa ini ya Rasulullah? Ini ada apa? Kuda-kuda kok meringkik di mana-mana? Jawaban baginda Rasul, ini para malaikat sedang turun ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Saking indahnya, saking merdunya, malaikat turun dari langit. Turunnya malaikat ini mengagetkan kepada kuda-kuda. Akhirnya kudanya itu beringkik, takut dengan malaikat yang turun ini. Ini sekedar contoh bahwa sahabat-sahabat itu ada yang diistimewakan oleh Rasulullah, diberikan isyarat-isyarat untuk dijadikan teladan. Sehingga dalam sejarah 3 orang sahabat yang saya sebutkan tadi, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abu Musa al-Asy'ari, ini menyebar. Misalnya Abdullah bin Mas'ud ini berada di daerah di wilayah Kufah, di daerah Irak. Kemudian yang Ubay bin Ka'ab ini di daerah Syam. Syam itu ya sekarang ya Palestina, ya Yordania, termasuk Syria, itu daerah Syam. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga menyebar ke wilayah yang lain. Sehingga karena mereka ini adalah seorang sahabat yang tingkat bacaan Al-Qur'annya yang paling utama, pengikutnya banyak. Antara satu dengan yang lain saling terlalu fanatik kepada gurunya. Sehingga ketika bertemu di dalam medan peperangan, ketika mereka bertemu bersatu untuk menyerang Armenia dan Azerbaijan, mereka tukar pikiran, tukar pendapat tentang bacaan Al-Quran. Mereka saling kafir-mengkafirkan. Oh, saya bacaan dari Abu Musa al-Asy'ari, bacaan kamu salah. Padahal bacaan yang disalahkan itu adalah dipelajari dari Ubay bin Ka'ab. Begitu pula murid-muridnya Ubay bin Ka'ab juga terlalu fanatik sehingga menuduh kepada yang lainnya, dianggap bacaannya salah dan kafir-mengkafirkan. Itu yang terjadi pada peristiwa perang di Azerbaijan dan Armenia. Ketika adanya kafir-mengkafirkan antara umat Islam inilah, ada seorang sahabat yang peduli terhadap hal ini, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau ini memperhatikan kalau umat Islam nanti seperti ini, nanti akan terpecah belah. Jangan sampai terpecah belah seperti halnya umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang akhirnya terpecah belah menyangkut masalah kitab sucinya. Maka hal ini segera dilaporkan kepada Sayyidina Utsman. Begitu usai peperangan Azerbaijan dan Armenia, Hudzaifah bin al-Yaman ini mencari kuda yang paling cepat untuk bisa sampai kepada Sayyidina Utsman sebagai khalifah, sebagai pimpinan kepala negara. Ya, bayangkan dari Azerbaijan ke Madinah itu kira-kira 4.000 kiloan. Pakai kuda yang paling cepat sampai akhirnya ketemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Laporlah Hudzaifah al-Yaman, wahai khalifah, persatukanlah umat Islam ini, persatukan kitab suci Al-Qur'annya. Jangan sampai berbeda-beda, jangan sampai kafir mengkafirkan. Jangan-jangan nanti akan menjadi seperti yang terjadi pada umat Yahudi dan umat Nasrani yang berpecah belah terhadap kitab sucinya. Ini yang pernah diusulkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Akhirnya Sayyidina Utsman menyadari hal itu, dibentuklah satu tim untuk mempersatukan Al-Quran. Al-Quran yang begitu banyak, begitu beragam bacaan Al-Quran, itu harus dipersatukan untuk kemaslahatan. Memang begini, bacaan Al-Quran diberikan dengan bermacam-macam model bacaan ini. Itu tujuan utamanya adalah untuk memudahkan kepada kabilah-kabilah yang pada waktu itu kabilah-kabilah mempunyai bahasa masing-masing, sehingga Al-Quran turun dengan beragam model bacaan, ya, yang sesuai dengan bahasa-bahasa mereka.
Cuma bukan berarti seluruh bahasa yang ada kemudian sama dengan Al-Quran, tidak. Al-Quran mempunyai beberapa beragam model bacaan, ada yang sesuai dengan model-model suku bahasa yang ada yang tidak sesuai. Maka setelah berkembang bacaan Al-Quran beragam ini, sebetulnya sudah tidak butuh lagi untuk beragamnya bacaan. Karena apa? Karena Al-Quran sudah meluas kemana-mana. Bahkan banyak orang-orang yang asing yang tidak menggunakan bahasa Arab. Ini tentunya butuh penyatuan bacaan Al-Quran. Gak usah beragam terlalu banyak. Itu yang kemudian dia sadari ketika Sayyidina Utsman sudah membentuk tim. Ada tim Zaid bin Thabit lagi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengumpulkan, mempersatukan bacaan Al-Quran. Setelah Zaid bin Thabit mencari anggotanya, ada anggota dari orang-orang suku Quraisy, ada 3 orang dari suku Quraisy, ada Zaid bin Thabit sendiri dari Madinah, dari orang Ansar. Maka dibuatlah satu penulisan. Tulisan-tulisan Al-Quran yang dijadikan dasar adalah tulisan yang pernah disalin oleh Sayyidina Abu Bakar. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar yang dikenal dengan Suhuf itu. Suhuf ini yang pada waktu itu disimpan di Sayyidah Hafsah, diminta oleh Sayyidina Utsman. Beliau menjelaskan, kami akan meminta supaya nanti dijadikan dasar untuk menuliskan kembali Al-Quran. Pertama Sayyidah Hafsah menolak. Kami diberikan wasiat oleh ayah saya untuk menyimpan suhuf ini, jangan sampai hilang. Gitu. Tapi kemudian dijelaskan kembali oleh para sahabat, yang akhirnya Sayyidah Hafsah, Sayyidina Utsman hanya menyatakan, saya hanya minjam saja, nanti setelah kami menyelesaikan maka akan saya kembalikan kepada engkau ya Ummul Mukminin, katanya gitu. Akhirnya dengan alasan itu, akhirnya Sayyidah Hafsah merelakan suhuf itu dipinjam oleh tim Zaid bin Thabit untuk dijadikan dasar penulisan Al-Quran, penyatuan Al-Quran. Perlu saya ingatkan kembali bahwa suhuf itu ada tulisan-tulisan yang double-double ya. Kadang-kadang ayatnya itu ditulis double. Karena apa? Karena bacaannya beda. Iya, di dalam suhuf itu. Tapi karena hanya disimpan saja, tidak diapa-apakan, tidak dibaca. Lalu pada waktu Zaid bin Thabit inilah dipilah-pilah mana yang menggunakan suku bahasa, misalnya ada yang dipengaruhi oleh suku bahasa Jurhum, ada suku bahasa Adi, ada suku bahasa Quraisy. Nanti akan dipersatukan. Bahkan ada satu kriteria yang sangat yang ditegaskan oleh Sayyidina Utsman. Begini, Al-Quran itu diturunkan pertama kali menggunakan bahasa Quraisy. Nanti kalau ada satu tulisan Al-Quran yang double itu, yang satu menggunakan tulisan model bahasa Quraisy, yang satu model bahasa yang lain, maka pilihlah model bahasa Quraisy. Seperti yang terjadi di dalam tulisan Al-Quran itu, kata-kata at-tabut. Tabut itu menurut tulisan orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, tabut itu ditulis dengan hak tabuh gitu, tak marbutah ya. Sementara orang-orang Quraisy menulisnya dengan tabut pakai tak majrurah. Sehingga kalau diwakafkan menjadi tabut. Nah, kalau ditulis tak marbutah, kalau wakaf menjadi tabuh. Itu aturan ya. Ternyata di dalam pelaksanaannya penulisan Al-Quran itu tidak ada yang berbeda kecuali hanya tabut saja. Semua tulisannya sama. Nah, itu yang terjadi. Lalu dilakukanlah penulisan Al-Quran. Dicarilah, ditelusuri riwayat-riwayat bacaan Al-Quran itu.
dengan persyaratan yang dibuat oleh para tim, ya, yang disepakati oleh para sahabat, yaitu nanti yang akan ditulis itu adalah bacaan-bacaan yang riwayatnya mutawatir. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bacaannya itu tidak menyimpang dari wajah bahasa yang fasih atau yang paling fasih. Kalau nanti ada suku bahasa yang tidak fasih, tidak dimasukkan sebagai bacaan Al-Quran. Ini untuk menyaring, ya, tidak seluruh bacaan Al-Quran dimasukkan. Yang ketiga, bacaan Al-Quran itu harus sesuai dengan tulisan Rasul Utsmani yang dasarnya adalah tulisan yang pernah dibubuhkan oleh para penulis wahyu. Ini 3 persyaratan itu jadikan pokok. Akhirnya ditulislah Al-Quran pertama kali dalam satu mushaf. Ya. Begitu selesai satu mushaf ini, ternyata tidak bisa mewakili seluruh model bacaan yang sudah memenuhi persyaratan 3 tadi, yaitu syaratnya mutawatir, sesuai dengan bahasa yang fasih, atau sesuai dengan Rasul Utsmani. Nah, ini ternyata banyak yang memenuhi persyaratan 3 itu, tapi tidak bisa tertampung oleh satu tulisan mushaf yang sudah diselesaikan. Oleh karena itu tim menulis kembali mushaf yang kedua, dengan ada perbedaan antara mushaf 1 dengan yang mushaf yang kedua, untuk bisa mengakomodir terhadap bacaan-bacaan yang lain. Kemudian setelah diselesaikan mushaf yang kedua, ternyata masih ada juga bacaan-bacaan yang memenuhi persyaratan tidak bisa tertampung oleh 2 mushaf ini. Ditulislah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai akhirnya yang keenam. Mushaf itu akhirnya ditulis 6 mushaf. 6 mushaf ini masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. 6 mushaf ini sebetulnya untuk mengakomodir terhadap riwayat-riwayat bacaan yang memenuhi persyaratan 3 tadi itu. Nah, sudah selesai 6 mushaf itu, kemudian mushaf ini kemudian dikirim ke wilayah-wilayah yang dimana mushaf ini sesuai dengan bacaan ahlinya. Misalnya ketika dikirim ke Syam, ternyata di Syam sana itu banyak membaca bacaan Al-Quran yang dikembangkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dengan yang lain-lain, ya. Sebab di daerah sana ternyata di Syam itu bukan hanya bacaan Ubay bin Ka'ab saja, ternyata masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang mengajarkan yang tidak sama. Tapi dikirim satu mushaf ini bisa mengakomodasi terhadap bacaan-bacaan yang berkembang di daerah sana. Kemudian ada yang dikirim 6 mushaf itu. Yang pertama disimpan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang kedua dipakai untuk penduduk Madinah. Di mushaf yang untuk penduduk Madinah ini dipercayakan kepada Zaid bin Thabit untuk memberikan panduan kepada umat Islam yang menggunakan mushaf ini. Demikian pula yang dikirim ke daerah Mekah, dikirimlah seorang sahabat Abdullah bin Sa'ib untuk memandu mushaf yang dikirim ini bisa dipakai untuk bacaan-bacaan yang ada di daerah Mekah, ya. Yang dikirim ke Syam itu dikirimlah seorang pemandu, sahabat Al-Mughirah bin Syihab. Dan yang ke Kufah, Abu Abdurrahman As-Sulami yang dikirim untuk bisa memandu mushaf yang di daerah Kufi. Perlu diketahui Abu Abdurrahman As-Sulami ini adalah salah satu sanad bacaan imam yang kita pakai sehari-hari, yaitu Imam Asim, riwayat Hafaz, ya, Imam Asim. Imam Asim ini menerima bacaannya dari Abu Abdurrahman As-Sulami, karena memang Asim itu dari Kufah. Maka Abu Abdurrahman As-Sulami ini bertugas untuk membantu mushaf yang berkembang di daerah Kufah. Dan yang terakhir
ada Amir bin Qais yang diperintahkan untuk memandu mushaf yang dikirim ke daerah Basrah. Basrah itu juga di Irak ya. Demikianlah 6 mushaf itu akhirnya dikirimkan. Setelah 6 mushaf itu sudah diselesaikan dan sudah dikirim, maka mushaf-mushaf yang ada yang tidak sama dengan mushaf 6 ini harus dibakar. Termasuk suhuf yang sudah disimpan oleh Sayyidah Hafsah itu harus dibakar. Karena umat Islam sudah sepakat untuk menggunakan yang 6 mushaf ini. Bukan berarti yang dibakar itu yang salah, tidak. Dikhawatirkan nanti menjadi fitnah, sebab tujuan suhuf dibuat itu hanya untuk mengumpulkan saja, bukan untuk mengurut, tapi mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dikumpulkan begitu saja, sehingga nanti untuk mengurut dan meneliti bacaan-bacaan yang sudah disepakati persyaratannya, itu ternyata dalam suhuf itu ada yang tidak sama, maka perlu dibakar. Walaupun pembakaran itu tidak bisa serentak, terutama yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah. Sebab yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah itu Sayyidah Hafsah masih mengotot untuk tidak boleh dibakar. Saya sudah harus berpegang teguh wasiat dari ayah saya, jangan sampai diambil apalagi dibakar itu. Tapi setelah itu, setelah wafatnya Sayyidah Hafsah, kemudian dibakar untuk menghilangkan fitnah di kalangan umat Islam. Sebab tujuan utama pada zaman Sayyidina Utsman ini adalah untuk menyederhanakan. Sebetulnya tujuan utama pertama adalah mempersatukan bacaan Al-Quran. Karena tidak bisa, maka disederhanakan bacaan Al-Quran. Bacaan-bacaan yang tidak memenuhi persyaratan itulah yang dibakar, yang agar supaya tidak menjadi fitnah. Termasuk bacaan-bacaan tulisan-tulisan Al-Quran yang urutannya tidak sesuai dengan urutan yang ada di Lauhul Mahfuz ya. Karena Al-Quran itu urutan penurunannya dengan urutan yang ada di Lauhul Mahfuz tidak sama. Al-Quran diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq. Yang terakhir adalah satu ayat surat Al-Baqarah. Sehingga perlu ada pengurutan. Pengurutan itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril ketika berurudah. Maka Al-Quran yang ada pada tulisan Rasm Utsmani yang 6 ini urutannya sesuai dengan urutan yang ada di Lauhul Mahfuz. Sementara urutan-urutan Al-Quran yang diurutkan sesuai dengan penurunannya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu mempunyai mushaf yang urutannya sesuai dengan penurunan, ikut dibakar, dan Sayyidina Ali rela. Bahkan Sayyidina Ali pernah menyatakan bahwa orang yang paling berjasa di dalam pengumpulan Al-Quran adalah Abu Bakar ya. Kemudian berikutnya sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini sejarah penulisan Al-Quran. Lah, kemudian nanti bacaan-bacaan Al-Quran yang sahihah itu semuanya bersumber dari Rasm Utsmani atau Mushaf Utsmani yang 6 ini. Oleh karena itu kami menceritakan riwayat bacaannya tidak terlepas dengan sejarah penulisan Al-Quran. Sebab nanti apalagi yang qiraat 7 nanti sumber utamanya adalah Mushaf Utsmani. Sumber utamanya adalah Mushaf yang 6 ini, yang kemudian jadilah ada qiraat 7, ada qiraat 10, ada qiraat sahihah. Demikianlah para pendengar, para peserta tadarus yang berbahagia, sedikit riwayat tulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Berikut saya akan berikan kesempatan untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya berikan kesempatan di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Adalah program unggulan dan langka dari Jam'iyatul Qurra'ul Hufadz Siaran dan Dakwah Kota Surabaya, kerja bareng dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya.
Bisa Anda ikuti acara ini di program 4 AM 585 kHz atau program 1 FM 99,2 MHz. Serta juga bisa melalui video streaming atau radio feature di http rrisby.com/rrisby.apk. Saya buka kesempatan di line telepon 031 5346817. Saya buka kesempatan untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, bisa bertanya tentang hal-hal yang perlu diketahui atas teman-teman di rumah. Ada satu hal yang barangkali sebagai pengetahuan dasar, saya pernah mendengar bacaan begini, Yai. Walladzina yu'minuna bima unzila, ma-nya dibaca pendek. Pada satu kesempatan saya juga pernah mendengar walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, barangkali hal itu saya ingin tahu, ya. Kenapa ada yang satu baca pendek, yang satu ada panjang, ya. Sambil saya menunggu pendengar yang ada di rumah, ya. Monggo, ya. Iya. Memang bacaan Al-Qur'an kalau kita memperhatikan perbedaan periwayatan bacaannya itu ternyata juga banyak terjadi pada ukuran panjang, mat-mat yang lebih dari ukuran. Kita ketahui bahwa huruf mat itu kalau ukuran panjang normalnya 2 harokat. Seperti kalau kita berbicara menggunakan bahasa Arab, itu panjangnya tidak akan lebih dari 2 harokat. Walaupun ada hamzah, ada sukun, ya 2 harokat itu saja. Ya, tidak ada yang panjang. Misalnya Ja'a Muhammad, ya ada. Ja'a Muhammad, itu aja. Maka di dalam bacaan Al-Quran ada huruf mat yang harus dibaca lebih dari ukuran 2 harokat. Ada yang harus dibaca dengan tetap ukuran 2 harokat. Ukuran yang menggunakan bacaan lebih dari 2 harokat itu ada penyebabnya, yaitu sukun atau huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf mat ketemu hamzah atau huruf mat ketemu sukun, maka ukuran panjangnya bisa lebih dari 2 harokat. Yang didatangkan tadi bima unzila, ini ada huruf mat pada kata ma, ketemu dengan huruf hamzah, maka hamzah ini adalah penyebab perpanjangan. Kalau ada hamzah bisa panjang, gitu ya. Saya katakan bisa panjang karena bisa juga tidak panjang. Bisa dan tidak bisa ini melihat kepada yang terjadi pada huruf mat dan hamzahnya itu. Kalau huruf matnya itu bersambung dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka huruf mat itu pasti harus dibaca lebih dari ukuran 2 harokat, ya minimal 3 harokat. Tidak ada yang mat yang ketemu hamzah dalam satu kata itu ukuran panjangnya 2 harokat, tidak ada. Sementara yang bertemu dengan huruf hamzah, tetapi huruf mat dengan huruf hamzahnya masing-masing pada katanya, pada kalimatnya. Huruf mat berada di akhir kata, huruf hamzahnya di awal kata berikutnya, ya. Seperti bima unzila ini, alif matnya itu berada pada kalimat ma, hamzahnya unzila berada pada huruf pertama kalimat unzila, ya. Kalau ada huruf hamzah yang terpisah dengan huruf matnya ini, maka para ulama ada yang membiarkan ukuran panjang 2 harokat, ada yang harus memanjangkan lebih dari 2 harokat, dan lebih ini bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu. Kemudian yang kita ketahui biasanya yang kita baca itu bima unzila ini, kalau menurut riwayat Hafiz Imam Asim dengan Tariq Asy-Syatibiyah, itu ukuran panjangnya 4 atau 5 harokat. Bima unzil, bisa 4, bisa 5 harokat gitu. Ternyata di kalangan riwayat Hafiz sendiri, ya,
menggunakan tariq yang lain itu bisa dipanjangkan hanya dengan ukuran 2 harokat, tidak berlebih. Ya, bima unzila. Nah, ini sekarang sudah berkembang ya, karena barangkali dimulai dari Mekah itu, atau mungkin sebelumnya ya. Dulu sebelum sekitar tahun 70-an itu sudah ada bacaan yang dikumandangkan oleh Syekh Mahmud Al-Khusari. Beliau dari qari, seorang qari, muqri dan qari di Mesir ya, ahli qiraat, orang yang alim di bidang qiraat. Beliau merekam bacaan riwayat Hafiz dengan tariq Raudhatul Mu'dil ya. Beliau perkenalkan, bahkan orang-orang Indonesia yang pertama kali kenal adalah bacaan riwayat Hafiz dengan tariq Raudhatul Mu'dil ini melalui Syekh Mahmud Al-Khusari. Dan bahkan Syekh Mahmud Al-Khusari itu dikenal dengan bacaan itunya yang pendeknya itu, bima unzila itu. Padahal beliau itu merekam bukan hanya tariq Raudhatul Mu'dil. Tariq Asy-Syatibiyah pun beliau mempunyai rekaman 30 juz juga. Nah, tapi karena tidak dipasarkan di Indonesia, tidak menyebar di Indonesia, hanya menyebar di Mesir saja. Orang-orang Indonesia tidak banyak yang tahu kalau mat mufasilnya Syekh Al-Khusari ini bisa 4, bisa 5, bisa 2 ya. Itu yang berkembang. Yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh imam-imam yang ada di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, sehingga ukuran panjang 2 harokat dengan 5 atau 4 harokat itu sudah menyebar kemana-mana. Tapi itu sebetulnya harus kita telusuri, kita pakai yang mana gitu. Tidak boleh langsung pakai 2 harokat. Iya. Itu ya berhala apa. Semakin berkembang lah. Baik, saya akan terima dulu penelpon pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio dikecilin dikit, Mas. Nama? Coba radionya dikecilin dikit, volume radio. Udah bagus. Nama? Kacong. Kacong. Wonogiri, Wonosari Gempol. Kacong Wonogiri Gempol. Halo? Nggih. Coba. Wonogiri Gempol nggih. Halo Mas. Halo. Coba ya, apa yang ditanyakan? Kacong Wonosari Gempol. Kacong Wonosari Gempol, monggo. Mau tanya itu loh Pak Yai. Nggih. Bagaimana cara mewasolkan surat Al-Ikhlas? Nggih. Apakah boleh dibaca wasol terus-terusan? Maksudnya per ayat ke ayat gitu maksudnya? Iya. Itu aja. Ya, makasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam, Mas Kacong di Wonosari Gempol, monggo Yai. Iya. Pada prinsipnya kita mewasolkan ayat-ayat Al-Quran itu boleh-boleh saja. Misalnya surat Al-Fatihah kita baca 1 kali nafas dengan mewasolkan semuanya, nggak apa-apa. Surat Al-Ikhlas juga demikian, kita baca dengan 1 kali nafas nggak apa-apa, asalkan nafasnya kuat. Kalau nggak kuat nggak boleh, kemudian berhenti di tengah-tengah mencuri nafas, ya nggak boleh itu. Ini yang pertama. Yang kedua, cara mewasolkan harus tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu mewasolkan itu dengan mensukunkan, itu tidak boleh. Misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam, nggak boleh. Kalau wasol ada tata caranya mewasolkan. Harokat-harokat yang tadinya disukunkan itu dihidupkan kembali, gitu ya. Nah, ini cara, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, itu mi-nya dihidupkan, yang tadinya rahim dihidupkan, harokatnya digunakan kembali. Nah, kemudian yang unik di dalam surat Al-Ikhlas ini yang sering orang-orang tidak mengerti itu qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu yang sering menjadi pertanyaan itu ya. Itu kan asalnya
kalau diwakafkan qul huwallahu ahad ya, Allahus samad kan gitu ya. Tetapi ketika diwasalkan maka harokat aslinya dimunculkan kembali. Oleh kalau kita perhatikan ahadun itu kan harokat aslinya itu dhammaten ya. Dhammaten itu kan ada suara nun sukunnya ya, dun lu ada nun sukunnya. Nah, kemudian Allahus samad, nah, itu kan ada lam sukunnya. Nah, A-nya itu kan ketika diwasalkan kan harus hilang, namanya hamzah wasal. Maka terjadilah pertemuan antara sukunnya huruf nun, nunnya tanwin, dun itu ya, nunnya sukun tanwin itu bertemu dengan sukunnya lam. Ya, jadi kalau saya baca misalnya ahadunallah misalnya begitu ya, akhirnya sama-sama sukunnya ahadunallah gitu. Dunallah ya gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam aturan kalau ada sukun idal taqas sakinani kusirat ulahuma. Apabila ada dua sukun yang berjajar maka huruf sukun yang pertama harus dikasrahkan. Dalam hal ini yang sukun yang pertama kan nun tanwin itu dun ya, itu dikasrahkan, kusirat dikasrahkan, duni jadi gitu. Qul huwallahu ahadunillahus samad jadi begitu kalau diwasalkan. Ya kalau diwasalkan semuanya sesuai dengan harokatnya. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kebetulan yang akhir ayat lam yalid wa lam yulad itu kebetulan sukun, jadi tetap sukun karena aslinya juga memang sukun. Saya kira demikian. Iya, baik. Saya sampaikan terima kasih untuk Mas Kacong ya di Wonosari Gempol. Saya masih tunggu Anda esok malam ya. Saya akan berikan kesempatan kembali untuk yang lain yang ada di wilayah Surabaya atau di luar wilayah kota Surabaya. Anda bisa ikuti acara langka ini hanya di RRI Surabaya kerjasama dengan Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Sisiran Dakwah Kota Surabaya. Anda bisa ikuti di program 4 AM 585 kHz atau program 1 FM 99,2 MHz, atau jenengan yang pengguna handphone Android bisa Anda ikuti di http://rrisby.com/rrisby.apk di line telepon 0315346817. Saya terima di belakang Mas Kacong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Mas? Saya Darsan dari Bojonegoro. Darsan dari Bojonegoro. Bojonegoro. Terus pundi saya nggih Mas Darsan? Saya Monggo. sehat. Alhamdulillah. Monggo nderek dawuh napa ingkang badhe ketanglet, monggo. Nun sewu Pak Yai. Nggih. Dalam dagan masalah usap. Masalah napa? Usap ke-6 kangge seluruh kangge pedoman seluruh dunia menapa Indonesia memakai usap ke-6. Niku wau nggih. Nika pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsan, monggo Yai. Iya. Memang saya tadi menyebutkan bahwa mushaf yang dilakukan oleh tim Zaid bin Thabit pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu menghasilkan 6 ya. 6 mushaf itu masing-masing berbeda. Sebetulnya riwayatnya panjang itu ya. Riwayatnya masih panjang, nanti harus kami jelaskan dengan harus jelentreh ya. Kalau tidak jelentreh nanti salah paham. Kalau kemudian ditanyakan tentang mushaf di Indonesia, ini potong kompas namanya karena belum selesai riwayat tulisan Al-Quran itu. Saya maksudkan potong kompas begini. Mushaf yang ada di Indonesia ini adalah gabungan di antara mushaf yang 6 itu, terutama mushaf Kufi dengan mushaf Makki ya. Mushaf Makki, mushaf Kufi ya,
Mushaf Kufi itu yang dipandu oleh Abdurrahman As-Sulami, ya. Kemudian ada Mushaf Makki, dan itu diperbolehkan. Salah satu model bacaan riwayat Hafiz, ya, itu ternyata bacaannya itu sebagian sesuai dengan Mushaf Kufi, sebagian sesuai dengan Mushaf Makki, dan itu boleh demikian. Ya, tidak harus satu bacaan itu harus sesuai dengan satu mushaf saja, tidak. Bisa double, bisa 3 mushaf. Nah, sebagian mushaf Makki, sebagian mushaf Kufi, sebagian mushaf Madani, sebagian mushaf Syami misalnya, enggak apa-apa. Asalkan riwayatnya bacaannya itu sesuai dengan syarat 3 tadi, yaitu bahasa yang fasih atau yang paling fasih, riwayatnya mutawatir, dan sesuai dengan salah satu di antara 6 mushaf, atau misalnya sebagian mushaf di antara 6 mushaf itu. Iya. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Darsan di Bojonegoro. Saya sampaikan terima kasih. Saya tunggu kembali gabung Anda insya Allah di esok malam ya. Saya akan berikan kesempatan untuk yang lain di belakang Pak Darsan. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas? Ruslan Probolinggo. Cak Ruslan, monggo Cak Ruslan. Iya, tentang huruf ro. Okay. Huruf ro itu tidak ada sifat isti'la. Tapi mengapa kok tebal bunyi ro itu? Terus bahkan pernah saya mendengar Imam Masjid Nabawi membaca Bismillah itu begini, Bismillahirrahmanirrahim, begini. Enggak tebal. Ini bermacam-macam membunyikan ra itu, ada yang membunyikan ra. Ini bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ruslan di Probolinggo tentang huruf ra, Yai. Monggo, Yai. Iya. Huruf tebal itu ada yang selalu tebal, ada yang kadang-kadang tebal gitu. Huruf-huruf yang selalu tebal itu berarti mempunyai sifat paten, ya. Sifat patennya berarti huruf ini harus tebal. Nah, sifat ketebalan itu disebut sebagai sifat al-isti'la. Di dalam huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai sifat isti'la yang paten, yang lazimah, itu ada 7 huruf, khusudaqtin qidh, ya. Ada 7 huruf. Nah, ini dalam kondisi apapun harus isti'la, harus dengan suara tebal. Sukun harus tebal, kha sukun harus tebal, ya. Kha berharokat kasroh harus tebal. Pokoknya dalam kondisi apapun huruf ini adalah harus tebal. Makanya sifat lazimanya adalah isti'la. Nah, sementara huruf ra itu asalnya adalah huruf yang mempunyai sifat istifal, kebalikannya. Nah, asalnya ra itu adalah tipis. Lalu kemudian ra itu bisa tebal, bisa tipis, melihat kepada riwayat bacaannya. Tidak semua huruf ra fathah itu harus tebal, ya. Nah, ada aturan-aturan yang ada di dalam riwayat bacaan Al-Quran. Misalnya khaira, ada yang baca khaira, atau kafirun. Nah, kalau kita membaca kafirun harus tebal. Nah, ada yang baca kafirun, harus tipis. Nah, tebal tipis ini untuk huruf ra itu kondisional. Jadi melihat kondisinya. Ra itu kalau menurut bacaan riwayat Hafiz, riwayat kita, ya, kalau berharokat fathah itu selalu tebal. Kalau berharokat dhamma itu selalu tebal. Nah, itu ya. Nah, ini aturan umum. Cuma yang saya perlu mengingatkan,
umumnya orang-orang mengucapkan huruf ra dhammah itu tidak ditebalkan. Sebab bahasa kita itu kan bahasa tipis. Ketika mengucapkan ra dhammah itu menggunakan bahasa kita, berarti salah itu. Kalau kita konsekuen dengan bacaan riwayat Hafiz, ra dhammah itu harus ditebalkan. Kafirun, bukan kafirun, bukan gitu. Ya. Yang kedua, bahwa menebalkan huruf itu tidak boleh dengan mencocong ya, kalau orang Probolinggo ya. Tidak boleh mencucu, tidak boleh mencucu. Ya. Kalau mencucu atau mencocong itu akhirnya menjadi huruf tebal yang campuran. Ya, setengah tebal setengah tidak itu. Bisa tebal bisa tidak itu. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akhirnya tebalnya itu campuran o dengan o itu kan beda. Ya. Jadi mestinya tidak boleh mencocong, itu tidak boleh. Kalau fathah, ra fathah tidak boleh. Makanya barangkali ketika mendengarkan loh kok yang imam di Madinah kok Bismillahirrahmanirrahim sudah tebal sebetulnya itu, cuma kurang sedikit saja gitu. Nah, barangkali ketebalannya kurang sedikit gitu. Tapi sudah tebal itu. Justru kalau diucapkan Rahmanirrahim tambah salah itu. Ada satu ungkapan kan, al-mubalaghatu fi tafkhimil harfi bi jam'i syafataini minal muharramat gitu. Bahwasanya orang menebalkan huruf dengan mencucu, dengan mencocong ya, itu termasuk bacaan yang diharamkan. Itu disebutkan di dalam kitab demikian. Ada yang menyebutkan minal mubtada'at, termasuk bacaan yang dibuat-buat, dibuat sendiri, bukan asli gitu. Nah, palsu berarti bacaan. Nah, ini yang perlu disadari oleh kita yang tidak mengetahui, tidak mengerti cara menebalkan huruf. Jadi cara menebalkan huruf tidak boleh dengan mencucu. Saya kira itu. Iya, Cak Ruslan, saya sampaikan terima kasih Cak Ruslan. Saya tunggu kembali di kesempatan yang lain. Saya masih berikan kesempatan di belakang Cak Ruslan. Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak keras sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama? Dari Rizky Dewa Kupang, Ustaz. Rizky Duku Kupang. Mbak Rizky, silakan Mbak Rizky. Ini saya mau tanya tentang nafas ya ini. Nafas ya? Iya. Terus? Anak-anak ini kalau baca ini cenderung terputus-putus, itu diperbolehkan apa enggak? Enten. Gitu aja Mbak Rizky? Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky di Duku Kupang, Surabaya. Ya, tentang nafas. Iya, masalah nafas itu adalah masalah klasik gitu ya. Sejak dulu memang orang yang kurang nggak kuat nafasnya ya, sejak dulu sudah ada. Orang yang nafasnya panjang ya sejak dulu juga. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau kita misalnya mengenal Syekh Abdul Basit misalnya, gitu panjang nafasnya ya. Ada yang kori-kori kita nafasnya pendek misalnya. Ya. Panjang pendeknya nafas ini di dalam membaca Al-Quran itu termasuk salah satu keterpaksaan gitu ya. Jadi orang ingin membaca panjang maunya, tapi nafasnya nggak kuat, lah berarti ittiror namanya. Berhenti ya, terputus ya. Namanya terputus, ittiror ya sudah nggak apa-apa. Memang sebagian ulama ada menyatakan kalau nggak kuat nafas berhenti aja, tapi diulangi sedikit. Ya. Atau bahkan kalau Imam Ibnu Jazari menyatakan nggak usah diulangi, nggak lali ya podo salahi gitu ya. Jadi nggak usah diulang, ya. Diulang juga salah, nggak diulang juga salah. Ya diteruskan saja kata Imam Ibnu Jazari. Tapi sebagian ulama agar supaya ada bedanya orang yang berhenti sengaja dengan berhenti tidak sengaja, maka yang tidak sengaja itu diulang lah supaya tahu oh ini terpaksa, akhirnya diulang sedikit satu kalimat lah gitu ya. Iya baik Mbak Rizky, saya sampaikan terima kasih. Saya juga masih berikan kesempatan satu lagi di belakang Mbak Rizky ya. Saya masih ada satu lagi waktu.
Mungkin ada teman-teman yang lain. Yang terpenting ada satu motivasi yang ini saya anggap ini adalah sertifikat bahwa orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran mendapat penghargaan orang terbaik. Ini barangkali ada hal yang sangat membanggakan ya bagi guru-guru yang ngajar Quran dan yang mau mengajarkannya ya. Nah, seperti Mbak Rizky tadi. Saya masih buka kesempatan kembali satu lagi. Kalau sampai tunggu saya hitung nanti mungkin kurang 2 menit atau 1 menit, terpaksa akan saya berikan kesempatan di malam hari esok malam ya. Setelah lagi saya tunggu di belakang Mbak Rizky di 01031 5346817, atau saya akan coba bergeser di samping saya. Udah cukup? Enggak ada Pak Hairul ya? Iya, ada sekitar kali. Oh, iya. Monggo. Ini juga masalah klasik yang mungkin perlu terus kita ungkap, soal bacaan Fatihah yang bisa membatalkan sholat itu Ustaz. Kadang katakanlah yang susah, misalkan sin ya dengan shot itu juga bagi orang awam itu susah untuk melafalkan. Apa itu juga termasuk yang membatalkan sholat. Kemudian kalau kita tahu bacaan Fatihahnya itu kurang bagus, kemudian bolehkah dia itu kita jadikan sebagai imam untuk salat yang tidak mengeraskan suara, misalkan zuhur atau asar? Gitu. Ya. Monggo Yai. Yang pertama, huruf-huruf yang bisa mengakibatkan batalnya sholat itu ya kriterianya adalah kebenaran bacaan. Huruf-huruf itu sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Cuma Imam Al-Ghazali memberikan satu kelonggaran untuk mengucapkan huruf-huruf itu, asalkan orang itu sudah membedakan antara sin dengan shad misalnya. Oh, ini yang sin, ini yang shad, sudah ada perbedaannya, walaupun kurang benar, itu dianggap sah sholatnya ya, walaupun bacaannya tetap dianggap berdosa ya. Orang yang mengucapkan kesalahan di dalam bacaannya itu adalah asi, orang yang berbuat maksiat, orang yang berdosa gitu ya. Maka ketika dia membaca seperti itu, dari sisi kesahihan sholatnya dianggap sah, tapi tetap berdosa gitu. Ini yang pertama. Jadi itu aturan umum lah. Pokoknya kalau masih bisa dibedakan, oh ini sin, ini shad misalnya, oh dia tadi nasta'in, oh baca sin ya, sirata, ini sudah ada sedikit perbedaan antara sin dengan shadnya, maka itu dianggap benar, dianggap ya. Iya baik. Ya, yang mungkin yang satunya lagi belum dijawab tadi ya. Iya, besok mungkin dilanjutkan malamnya karena waktu udah terbatas juga. Saya sampaikan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung, dan untuk yang belum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah esok malam akan saya buka kembali acara ini, tentu acara yang sangat memang langka ya, dari Jamiatul Qura Ulfat Sisiran dan Kota Surabaya. Bisa Anda ikut besok malam hanya di RRI Surabaya. Saya sampaikan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Kacong di Wonosari Gempol, ada Pak Darsan di Bojonegoro, ada Carusan di Probolinggo, dan yang terakhir ada Mbak Rizky di Dukupang Surabaya. Saya Abdul Malik menyampaikan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا
أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم.